Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Puton TV di manapun Anda berada, pada pagi ini kami akan sampaikan kajian tentang akhir zaman, termasuk akidah, moralitas, adab, kepantasan secara lahiriah, bahwa kecenderungan di akhir-akhir ini banyak terjadi sinyalmen berbeda pandangan. Yang paling krusial adalah di wilayah akidah yang terjadi di Republik ini, di masyarakat kita, bahwa pandangan tentang akidah yang lagi viral dan ramai dibicarakan di wilayah publik, yaitu terkait dengan Alawi dan ulama-ulama pribumi. Perbedaan pendapat itu seyogyanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, karena kalau masing-masing daripada pihak mengklaim itu bahwa sebuah kebenaran, ujungnya tidak akan selesai. Apalagi kajian-kajian yang dialami oleh para tokoh, para ulama, para kiai dan habaib di Republik ini mengacu kepada minarin, tidak minurin. Artinya nafsu sesuai dengan apa yang diyakini, ditambah dengan kepentingan-kepentingan yang akan sejatinya merusak kepada tatanan-tatanan yang sudah baik dan benar. Oleh karena itu, pemicu dari segala persoalan yang ada di wilayah lahiriah yang sejatinya adalah bahwa ada dua faktor. Yang pertama, dipicu tentang tingkat kemampuan bagaimana menerjemahkan ajaran atau syariat Islam yang mereka yakini, karena hanya pada metode di wilayah tekstual. Artinya bahwa ketika kecenderungan di wilayah tekstual itu tidak didalami lagi dengan metode Kolbi atau wilayah sukma kita, esensi daripada Al-Quran itu tidak mungkin akan bisa menyelesaikan persoalan itu. Apalagi menjadi yang ketiga adalah kita mau menafsirkan atau mendalami esensi Al-Quran lewat Al-Quran biru. Nah, ini yang terjadi akal pangkalnya di situ sebetulnya. Ini di luar kepentingan politik yang diyakini oleh kedua belah pihak. Namun sayangnya sampai sekarang pun tidak ada penyelesaian yang berujung kepada mengerucut kepada apa yang sudah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW tentang kalam ilahi yang menjadi petunjuk umat muslim di seluruh dunia, yaitu Al-Quran. Mereka, kami lihat sampai hari ini pun, detik ini pun, tidak ada kecenderungan ke situ.
yang ada hanya mengumbar nafsu-nafsu mereka yang ujungnya akan merusak tatanan perpecahan pandangan yang dipicu karena keterbatasan kemampuan itu. Yang kedua tadi, bahwa seyogyanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang di wilayah akidah begini, kita sebetulnya sudah ada contoh gambaran yang sudah terjadi ketika zamannya generasi tabi'in. Perpecahan 73 golongan besar itu diawali karena kemampuan pada waktu itu tidak ada referensi ataupun tokoh sentral yang mengerucut kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal dan para sahabat juga sudah meninggal, kurang lebih 200 tahun mengerucut pada generasi tabi'in. Tidak ada pedoman-pedoman yang mengacu kepada lahiriah. Tetapi sejatinya kalau itu dialami oleh generasi pada waktu itu, langsung kepada bagaimana kita meyakini dan menerjemahkan Al-Quran atau kembali kepada Al-Quran, sebetulnya selesai. Tidak ada perlu perpecahan yang sampai saat ini 73 golongan besar itu. Karena di Al-Quran sendiri, di surat Ar-Ra'd ayat 1 itu memang sebetulnya Allah sendiri menyampaikan kepada Muhammad bahwa umat Muhammad dari generasi itu saja sepeninggal Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada umatmu yang mempercayai pada Al-Quran. Apalagi ditarik kesimpulan 1500 tahun ke sini. Dan kami selaku umat muslim juga dalam menangani sebuah perbedaan pandangan yang dialami oleh Robito Alawiyah dengan ulama-ulama pribumi atau Wali Songo, itu tidak ada kecenderungan ke situ. Coba kita bayangkan kalau semua hanya mengandalkan kepada kitab-kitab keyakinan-keyakinan yang menjadi rujukan beliau-beliau para tokoh ini, ya saya kira sampai kiamat pun tidak ada penyelesaian. Apakah ini memang di akhir zaman ini sudah menjadi grand design Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perpecahan umat di wilayah kita? Ya memang ini yang kita rasakan bersama-sama. Oleh karena itu, dari hal-hal yang demikian perlu kita sampaikan bahwa sekarang di media sosial itu juga banyak para tokoh-tokoh kiai-kiai, para ulama pribumi yang menyampaikan bahwa kerusakan-kerusakan apa yang terjadi menurut pemahaman daripada beliau adalah kecenderungannya dilakukan oleh oknum ataupun kelompok-kelompok habaib di wilayah Platgi lah. Tentunya ini yang menjadi pandangan dari kami untuk juga meluruskan. Artinya kalau kita bicara Platgi itu kan Pekalongan Raya, itu Pekalongan Raya dari Batang sampai Brebes, wah itu Platgi itu. Kenapa tidak disebut saja siapa personality? Nantinya diajak rembukan kepada forum ilmiah yang mengacu kepada Al-Quran, baik akli maupun nakli. Itu penting. Karena apa? Karena sumber dari kita adalah meyakini Al-Quran, agama itu dari itu.
dari kemampuan kita cara lahiriah bagaimana menerjemahkan firman Allah sebagai petunjuk alam ilahi di dunia ini. Yang kedua dengan nakli, yaitu keimanan kita kepada Allah, kemahakuasaan Allah. Tanpa persoalan ini diselesaikan dengan bahasa-bahasa yang menurut kami itu mengerucut kepada Al-Quran, saya kira itu tidak ada penyelesaian, karena saling tuding, saling mencemooh dan sebagainya. Sebetulnya itu persoalan mudah, secara krusial. Tidak perlu kita mengeluarkan energi kita yang berlebihan, yang akhirnya memicu kepada nafsu lahiriah kita yang akan mencoreng substansi apa yang disampaikan untuk mencapai sebuah kebenaran atau sebuah keyakinan. Simple, kita mengerucut kepada Al-Quran saja, selesai, sehingga tidak ada pengikut atau jamaah atau muhibin itu yang menjadi korban, karena kecenderungannya ibaratnya dengan perpecahan kelompok besar ulama di tanah air ini mengimplementasikan bahwa kerusakan umat Islam sekarang sudah masif, sudah marak, sehingga orang tidak percaya lagi kepada tokoh-tokoh religius, tokoh-tokoh agama yang cenderungannya bahwa ulama adalah termasuk warasatul anbiya wal mursalin, pemegang daripada amanah daripada Muhammad Rasulullah SAW di wilayah sains, ilmu pengetahuan, bukan di wilayah kultus. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, mungkin termasuk kultur budaya kita selalu mengedepankan bentuk-bentuk feodalisme yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita, baik ulama maupun umarah. Ini yang akhirnya secara tidak langsung akan merusak tatanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya Al-Quran, Rasulullah SAW, dan justru melansing daripada itu. Kami di Buton TV beberapa kali menyampaikan dari tahun 2023 lewat almarhum Pak Kiai Ahmad Rodon, dalam kajian akhir zaman selalu merujuk kepada Al-Quran. Kebetulan apa yang kita sampaikan sejak tahun 2023 itu memang kita memahami Al-Quran dengan 3 metode, yaitu tekstual, bilkopi, dan biruh. Itu kemampuan dari senior kita Pak Kiai Ahmad Rodon yang memang beliau mendalami Al-Quran, tatanannya sudah mencapai biruh, sehingga apa yang dilaksanakan adalah bentuk daripada hidayah al-mahdi. Justru yang kita kaji sekarang, kenapa kerusakan di wilayah umat itu menjadi masif dan marak dan menyeluruh, karena wilayah sukma manusia sekarang pada saat ini itu kategorinya 90% umat di seluruh dunia sudah rusak. Kenapa itu bisa rusak? Ya tentunya dipicu dari amaliyah, perilaku-perilaku yang di wilayah akidah tadi yang tidak secepat mungkin diselesaikan lewat Al-Quran, sehingga di situ diagnosa syiriknya Jailabis Sirki sangat kental sekali, yang akhirnya mereka menyebut bahwa itu syirik khafi. Syirik khafi adalah perilaku yang disamarkan. Samar itu di wilayah manusia, di wilayah Tuhan tidak ada, Pak. Di wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bahasa samar. Akhirnya
para ulama tentunya sebagai warasatul anbiya wal mursalin adalah diistidrat oleh Allah bahwa apa yang sebagian beliau lakukan adalah menurut keyakinan batiniah para ulama, para beliau-beliau, dan tentang kebenarannya tentunya pasti akan diuji lewat Al-Quran, sehingga sukma kita adalah digadekan kepada sukma-sukma jahiliyah bisyirki itu, dan itu diyakini sebuah kebenaran, sehingga apa yang terjadi adalah merujuk kepada perilaku secara lahiriah, secara manusia itu sendiri. Adanya manusia itu muncul karena feodalisme, muncul karena kebobrokan moralitas dan sebagainya. Yang pertama adalah dipicu oleh sukma kita yang hilang karena perilaku kita ini. Bagaimana dengan mengembalikan sukma-sukma manusia, para ulama, para kiai itu yang sekarang menjadi tontonan bukan menjadi tuntunan, termasuk salah satu yaitu yang masih viral di media bahwa pengajian sekarang ini yang dikaji bukan Al-Qur'annya, tetapi yang dikaji hanya karena faktor lain, tingkat kepopularitasan oleh seorang mubalik sendiri yang dimunculkan. Termasuk salah satu yang sekarang menjadi viral adalah pengajian yang kemarin dialami oleh Miftah itu sebetulnya di wilayah akidah, di wilayah adab itu. Artinya kalau kita bicara akidah terlalu tinggi, bicara adab saja nilai kebenarannya ya itu jauh dari apa yang harusnya disampaikan oleh seorang ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin. Jadi bukan di wilayah sains, di wilayah ilmu, di wilayah Al-Quran, akidah, syariat, tetapi justru di situ popularitasnya dipicu dengan gaya bahasa yang akhirnya mencederai kepada umat yang ada di sekitar situ. Dan jejak digital daripada zaman sekarang ini tidak bisa itu disampaikan oleh yang membela dari ulama tersebut, seolah-olah bahwa itu adalah sebuah kejadian biasa. Kejadian biasa itu kalau ditarik sebuah kesimpulan yang normatif itu tidak biasa. Tapi karena ya kembali lagi bahwa ulama dan umaroh dan para pengikutnya muhibin itu di wilayah syariatnya itu sudah sangat lemah sekali. Jadi kekeliruan yang dialami oleh tokohnya menjadi sebuah kebenaran. Jadi mari kita sebagai umat muslim di seluruh tanah air Indonesia ini, terutama kita sampaikan sangat prihatin sekali yang terjadi oleh generasi besar Nahdlatul Ulama yang sekarang secara marwahnya perlu dibenahi kembalikan kepada Al-Quran, sehingga tidak mengacu kepada personality, tetapi mengacu kepada wilayah akidah yang dulu sudah susah payah dideklarasikan oleh para tokoh-tokoh ulama atau kiai-kiai kita yang menjadi warasatul anbiya wal mursalin. Dan supaya hal demikian di akhir zaman ini nantinya sukma-sukma yang bertebaran karena wilayah jahiliyah bisyirki itu bisa dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikan itu? Ada unsur yang nanti kita bisa berdiskusi, tetapi bukan hanya wilayah tekstual, tapi juga wilayah biruh yang harus diselesaikan, diputus perjanjiannya, sehingga manusia di akhir zaman ini tidak menjadi perilakunya sangat melenceng jauh dari apa yang harus digambarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW.
Demikian apa yang perlu kami sampaikan, bahwa ini penting karena satu pun tidak ada justifikasi untuk mengadili dan penyelesaian di wilayah perbedaan pandangan baik dari zaman generasi tabi'in sampai di akhir zaman ini, terutama antara Rabithah Alawiyah dan para kiai dan ulama pribumi. Kalau memang kita tidak mau duduk bersama di wilayah kajian ilmiah, diselesaikan. Jadi kalau bagi salah satu pihak ini tidak ada niat baik atau kecenderungan ke situ, artinya ini sudah menjadi bukan wilayah agama, wilayah akidah, tetapi juga sudah masuk kepada tataran politik. Nah, ini yang merusak, yang jadi korban adalah umat-umat yang tidak paham, tidak ngerti, akhirnya tergelincir kepada jahiliyah bisyirki yang dipicu, dimunculkan oleh para tokoh-tokoh ulama kita. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Keprihatinan ini menjadi tolak ukur supaya tidak saling menuding, saling menjelekan atau saling menyalahkan, meskipun kedua-duanya menurut kami adalah banyak yang salah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.